Setelah berhasil dievakuasi dari Ukraina, 80 WNI tiba di tanah air. Seluruh WNI yang baru tiba ini akan menjalani isolasi terlebih dahulu. Sebanyak 80 WNI dan 3 warga negara asing yang baru tiba dari Ukraina harus menjalani isolasi terlebih dahulu di tempat yang sudah ditentukan. 25 dari 83 warga harus menjalani isolasi secara mandiri di hotel karena tidak termasuk kategori yang bisa memakai fasilitas isolasi dari pemerintah. Sebanyak 58 warga lainnya akan melakukan isolasi di Wisma Atlet Pademangan Jakarta. Diketahui 3 kategori yang bisa mendapatkan fasilitas dari negara, diantaranya adalah pelajar, pekerja migran, dan juga aparatur sipil negara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait WNI yang akan menjalani isolasi di Wisma Atlet, kita bergabung bersama reporter Eril Raka dan juru kamera Rio Cornelianto. Ya Eril, seperti yang kita tahu sudah kembali ke Indonesia 80 WNI dan juga kemudian 3 WNA dari Ukraina. Ini seperti apa proses atau mekanisme karantina kesehatan yang akan mereka jalani? Ya, seperti yang Anda sampaikan, Dodi, bahwa memang 83 orang berhasil dievakuasi oleh pemerintah Indonesia dan kembali ke tanah air dari Ukraina, dan itu dilakukan pada tanggal 3 Maret 2022 sore kemarin. Dan memang 80 orang ini merupakan warga negara Indonesia, sementara 3 orang lainnya ini merupakan warga negara asing yang merupakan keluarga dari warga negara Indonesia yang termasuk dalam rombongan evakuasi ke tanah air. Dan memang meskipun ini proses evakuasi dari Ukraina menuju ke Indonesia, tetapi mereka tetap mengikuti protokol kesehatan termasuk terkait dengan pengecekan PCR atau tes COVID-19 sampai dengan proses karantina. Karena memang kita ketahui bersama pemerintah masih memberlakukan karantina selama 3 hari. Dan memang kemarin setelah mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, seluruh dari rombongan ini langsung melakukan karantina, tapi memang untuk karantinanya dilakukan di rumah susun Pasar Rumput. Dan mereka melakukan karantina di sana selama 3 hari dan itu sudah dimulai dari malam kemarin. Dan memang dari Satgas COVID-19 mengatakan bahwa seluruh rombongan evakuasi ini sudah melakukan PCR sebelumnya, sebelum keberangkatan ke Indonesia, dan sesuai dengan aturan di Indonesia bahwa mereka tetap harus melakukan PCR lagi dan itu akan dilakukan di karantina. Dan nanti apabila ada yang terpapar COVID-19 atau hasil dari PCR tersebut ini positif, barulah nanti warga negara Indonesia atau yang melakukan karantina di Rusun Pasar Rumput akan dibawa di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, tempat saat ini saya melaporkan. Karena memang lagi-lagi bahwa RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini dijadikan untuk sebagai tempat isolasi dan tidak lagi untuk karantina. Dan memang ini dikhususkan bagi beberapa pasien yang memiliki gejala ringan sampai dengan berat, karena memiliki sejumlah sumber daya manusia, baik itu tenaga kesehatan dan juga dokter yang mencukupi di sini sehingga dapat merawat lebih dalam pasien-pasien COVID-19. Sehingga memang untuk karantina sendiri dilakukan di Pasar Rumput, dan tentunya kita harapkan bahwa seluruh warga negara Indonesia ataupun juga rombongan dari Ukraina ini sehat walafiat dan dapat berkumpul bersama keluarga mereka di Indonesia. Dodi. Ya, kita harapkan juga seperti itu, semoga sehat walafiat. Dan tadi kita juga ada informasi bahwa di antara 83 orang tadi, 58 diisolasi atau dikarantina di Pasar Rumput dan kemudian 25 itu di hotel. Nah, yang di Pasar Rumput sendiri fasilitas apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka? Ya, betul sekali Dodi, terkait dengan fasilitas karantina dari pemerintah. Tentunya memang kita ketahui hanya ada 3 kategori syarat begitu ya untuk mendapatkan karantina gratis dari pemerintah. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang pelajar, kedua adalah pekerja migran Indonesia, dan yang ketiga adalah aparatur sipil negara. Dan memang hanya 58 orang saja yang masuk dalam kategori tersebut, sehingga ada 25
orang yang ternyata di luar dari kategori ini dan diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri, yaitu di hotel dengan biaya sendiri tentunya. Dan ini pun juga dicukupi oleh 25 orang tersebut sehingga mereka melakukan karantina mandiri di sejumlah hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sementara sisanya yaitu sebanyak 58 warga negara Indonesia ini sudah berada di Pasar Rumput untuk melakukan karantina, dan ini merupakan kloter pertama. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa nanti akan ada kloter berikutnya karena sebetulnya ada 14 orang warga negara Indonesia yang seharusnya juga ikut dalam kloter ini, tetapi ternyata hasil dari PCR mereka di Rumania ini positif COVID-19 sehingga 12 orang tersebut ini harus melakukan isolasi terlebih dahulu di Rumania. Sementara 2 orang lagi lainnya memilih untuk tinggal karena untuk merawat anaknya yang positif COVID-19, dan ini tentunya nanti akan menjadi kloter berikutnya sebanyak 14 orang, mungkin lebih juga ada beberapa menjadi tambahan. Ini tentunya nanti akan diupdate oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan kedatangan kloter berikutnya, dan lagi-lagi tentunya mereka akan mengikuti karantina dari pemerintah Indonesia yang akan dilakukan di Pasar Rumput seperti yang dilakukan kloter pertama pada warga negara Indonesia yang melakukan karantina saat ini. Dodi. Jadi kita harapkan ini semuanya yang menjalani proses karantina dengan baik begitu ya, dan setelah 3 hari sehat-sehat saja dan kemudian bisa kembali ke rumah masing-masing dan kembali beraktivitas. Terima kasih Eril atas informasinya. Itu tadi reporter Eril Raka serta juru kamera Rio Cornelianto melaporkan dari Wisma Atlet Jakarta Utara.